See someone, then I call. When I see the player, I saw characteristics, very important. So what kind of character he has. Jelang Piala AFF 2022, Timnas Malaysia mulai ambil ancang-ancang. Timnas Malaysia diketahui mengagendakan 2 laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Tim besutan Kim Panggon itu akan uji coba melawan Kamboja dan Maladewa. Pertandingan antara Malaysia kontra Kamboja rencananya akan berlangsung pada 9 Desember 2022 mendatang. Sementara itu laga Malaysia melawan Maladewa akan digelar pada Rabu 14 Desember 2022. Kim Panggon pun menjelaskan alasannya memilih 2 negara tersebut sebagai lawan Malaysia. Menurut Kim Panggon, Kamboja adalah salah satu tim yang berpotensi di Piala AFF 2022 nanti, meski berbeda grup dengan Malaysia. Oleh karena itu, Kim Panggon ingin menjajal kekuatan Kamboja lebih dulu. Sebelumnya, Malaysia juga sudah bertemu dengan Thailand dan Filipina. Selain Malaysia, Thailand dikabarkan juga akan menggelar laga uji coba sebelum tampil di Piala AFF 2022. Namun Federasi Sepak Bola Thailand belum membeberkan siapa calon lawan yang akan dihadapi tim asuhan Alexander Paul King itu. Sementara itu saat ini belum ada tanda-tanda Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sendiri saat ini sedang sibuk berada di Turki. Sintayong saat ini masih disibukkan dengan agenda pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di Eropa. Rencananya TC Timnas U20 Indonesia baru akan berakhir pada 4 Desember 2022 mendatang. Itu artinya Sintayong hanya punya 19 hari untuk mempersiapkan skuad sebelum laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain abroad Timnas Indonesia yang sering disindir Vietnam. Pertama, Pratama Arhan. Salah satu media ternama Vietnam The Tao 24/7 menyindir Pratama Arhan yang tidak terpakai di skuad Tokyo Verdy, tim kasta kedua yang main di Liga Jepang tersebut. Menurut mereka, Pratama Arhan seperti pajangan yang didatangkan oleh Tokyo Verdy untuk mendongkrak popularitas tim, karena Arhan hanya dimainkan sekali saja. Naasnya saat pertama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy, ia justru mengantongi kartu kuning. Setelah 45 menit bermain, ia pun menjadi cadangan mati di timnya. Kedua, Witan Sulaiman. Media Soa.vn juga pernah secara terang-terangan menyindir pemain Indonesia di Eropa, Witan Sulaiman, ketika ia dilepas oleh tim asal Polandia, Lesia Gedang. Bintang Indonesia disingkirkan oleh tim Eropa. Tulis Soha.vn. Beruntung setelah kritikan pedas tersebut, Witan Sulaiman langsung mengumumkan klub barunya AS Trenčín di Liga Slovakia. Tiga, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam juga tak luput dari nyinyiran media Vietnam. Masih di laman Soha.vn, pemain Ansan Greeners itu terus dikecam karena aksinya di Piala AFF 2020. Dalam artikelnya, Soha.vn mengungkap momen Asnawi Mangkualam meledek Faris Ramli ketika gagal mengeksekusi penalti di leg kedua Timnas Indonesia versus Singapura. Kapten Timnas Indonesia Asnawi memprovokasi lawannya. Tidak jelas apa yang dia katakan, tetapi itu membuat marah pemain Singapura dan Sintayong. Tulis Soha.vn. Dua pemain Timnas Indonesia U17 gabung latihan Borneo FC di Yogyakarta. Pemusatan latihan Borneo FC di Yogyakarta dipastikan akan menarik. Tak hanya diikuti pemain yang sudah berkompetisi, namun juga ada nama yang berasal dari skuad Timnas Indonesia U17. Mereka adalah dua pemain Timnas Indonesia U17 yakni Kaviatur Rizky dan Narendra Tegar Islami, yang menyusul Andrika Fatir Rahman karena sudah gabung duluan. Keduanya merupakan pemain Borneo FC Junior yang mendapatkan kesempatan ikut latihan bersama tim senior. Kaviatur Rizky dan Narendra Tegar Islami mendapatkan undangan langsung dari pelatih Borneo FC Junior yakni Firman Utina.
Caviato Rizky mengaku antusias mengikuti kegiatan bersama skuad senior Borneo FC. Caviato Rizky menyebut Borneo FC memiliki banyak pemain hebat di skuad senior, namun Hambali Tholib yang menjadi idolanya saat ini. Borneo FC sendiri sudah menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 26 Oktober 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain, meskipun kepastian nasib Liga 1 masih menjadi misteri. Borneo FC pun mendesak pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia agar segera memutuskan nasib kompetisi. Lantaran ada banyak orang yang menggantungkan hidup dari kompetisi.